Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, terima kasih saya sampaikan kepada tuan rumah sekeluarga. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Imam Faqih Abul Lais rahimahullah, beliau pernah berkata dalam satu makalahnya, man hafiza sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallah wal malaikati. Kata beliau, barang siapa yang dapat memelihara, menjaga, mengamalkan sebanyak 7 macam kalimat, tapi terus menerus ketika berhadapan dengan 7 macam keadaan, fahuwa syarifun indallahi ta'ala, maka dia menjadi orang mulia di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Wa yaghfirullah dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, dan dia dosanya diampuni oleh Allah sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu tidak sedikit, apalagi kalau kena angin utara, angin laut, musim gelombang besar, putih laut, belum lagi ditambah gelombang Marina Batam, bebuih juta, belum tambah lagi bot Rasindo, bot Karya Budi, apa bot nang daing nang tujuh ke sana tuh, bot Yusripa, apalah ya bot nama bot tuh. Pumpung banyak juga, ada nang pumpung kaparit api-api, ada yang kaparit pidada, ada juga pumpung yang menuju ke kampung Agas. Itu pegelombang bebuih itu. Sekalipun sebanyak itu buih di laut dosanya, maka dosanya diampuni oleh Allah. Tapi istiqamah dalam mengamalkan 7 macam ini ketika berhadapan dengan 7 macam hal. Wa yajidu halat watat ta'ati, maka dia nanti mendapatkan manisnya di dalam melakukan taat, manisnya ibadah kepada Allah. Orang kalau sudah merasa manis dalam beribadah, panas dingin kada menjadi halangan. Panas pahit tidak masalah kalau sudah merasa manis. Bolehlah kita habis pulang di sini ke Perit 1, ngopi kita di warung Saleh tuh. Minta kopi susu di situ. Terasa manisnya, maka hilang pahitnya kopi, hilang panasnya air. Padahal kalau manisnya tidak ada, coba try minum air yang baru mendidih itu. Mana sanggup kita minum air kopi, dosa pakai gula, mana sanggup. Tapi kalau dikasih gula, karena manisnya gula, hilang pahit kopi, hilang panasnya air. Kenapa? Karena ada manis. Orang beramal yang sudah merasa manis itu nyaman. Maka itu istiqamah dalam beramal, ikhlas dalam beramal. Orang kalau istiqamah dalam beramal, ikhlas dalam beramal, bisa berkeramat. Makanya guru-guru, para alim ulama yang terdahulu itu banyak yang berkeramat.
beramalnya istiqamah, ikhlas, seperti Syekh Nawawi Banten. Beliau tuh makamnya katanya di Mekah. Itu kan biasanya dimakamkan di Ma'la itu nanti diambil dipindah ke lain. Cuman karena jenazahnya utuh maka ditaruh di Ma'la. Setelah makamnya Sayyidah Khadijah, kemudian Asma binti Abu Bakrin, baru Syekh Nawawi Banten. Beliau semasa dengan Kiai Khalil Bangkalan Madura mondok di Mekah pulang. Nah, Kiai Nawawi berjalan dari Banten, Kiai Khalil berjalan dari Madura, bertemu di pertengah jalanan. Bertemu jam 9, kemudian musyawarah tentang ilmu agama, tentang bacaan amalan. Kada sadar setelah ditanya jam 3 lewat 3 menit dah. Kata Kiai Nawawi Banten, jam berapa Pak Kiai? Baru jam 3 menit lah. Kita belum sembahyang zuhur. Asik berbicara tentang ilmu agama dari jam 9 sampai jam 3 menit. Kalau kita dari jam 9 malam sampai jam 3 di warung Haji Mail. Pandirnya lain tuh. Ada sama ini. Orang pandir ilmu. Lalu kata Kiai Nawawi Banten bilang dengan Kiai Khalil, kalau sholatnya kita di sini tidak cukup waktunya, keasaran. Jadi kata Kiai Khalil, bagaimana kita? Sudah kata Kiai Nawawi Banten, kita sembahyang di Makkah saja. Akhirnya Kiai Nawawi pegang tangannya Kiai Khalil pegang tangannya Kiai Nawawi, kemudian hilang, ada lagi orang dua. Sampai di Makkah pas jam 11. Maka itu gawi wali ini kita tidak boleh meniru, tapi tidak boleh kita mencela dan tidak boleh ingkar. Kalau hendak dapat berakahnya, tidak boleh ingkar, tidak boleh mencela, tidak boleh meniru. Jangan pulang kita sembahyang zuhur jam 3, jangan. Lalu begitu sudah jam 3, pegangan tangan dengan suaminya, pejamkan mata, 5 menit buka lagi. Sekali dibuka, masih di rumah. Kata istrinya, ngapa bang, udah sampai ke Makkah? Sudah balik katanya. Balik hari, mana ada. Kita kada bisa meniru orang yang hebat tuh. Apa amalannya? Ikhlas dan istiqamah. Jadi kalau yang 7 macam ini kita amalkan ikhlas dan istiqamah, mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, maka nanti dapat manisnya ibadah, dosa diampuni. Pertama, ayyakula inda batida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Bahwa membaca kita apabila setiap hendak memulai sesuatu apa saja harus pakai bismillah. Kata Nabi, man qala bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang istiqamah mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, dosanya diampuni oleh Allah. Maka itu kata Nabi, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila kita duduk di satu majelis, mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanti dititipkan Allah malaikat menjaga kita semua daripada ribah. Kita tidak diribah orang dan kita pun kada berselera lagi meribah orang. Ini amalannya bismillah, baca selawat. Kemudian lagi yang kedua, wasaniyatu ayyakula inda farari kulli syai'in alhamdulillah. Kalau setiap apa saja gawi kita yang baik, kalau sudah selesai, jangan tidak membaca alhamdulillah, alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, selesai memperbuat sesuatu yang baik alhamdulillah. Nih kita hadir di pengajian, setelah pulang nanti alhamdulillah. Kenapa? Pahalanya besar. Hadir di pengajian semacam ini, kata sahabat Abu Hurairah, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang, lebih baik daripada
mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kapan kita mengantar jenazah 1000 orang? Apalagi tinggal di kampung, orang meninggal jarang. Yang mati itu jarang, macam mana ndak mengantar 1000 orang? Apalagi di kampung, 2 tahun sekali orang meninggal. Kemana dari hari orang 20 cuma sekampung. Kalau hari-hari 20 hari tutup kampung. Habis matian dan semuanya. Lah kita hadir di sini seakan-akan sudah mengantarkan jenazah 1000 orang. Apa tidak mantap pahalanya? Maka pulang nanti Alhamdulillah. Kiai Adlan Ali itu beliau kalau bercakap mesti Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Diamalkan beliau dengan ikhlas istiqamah, bakaramah beliau pergi pakai mobil dengan rombongan, sekalinya di jalan habis minyak bensinnya habis, sekali minyak bensin habis di pom tidak ada jualnya, di mobil sudah kering, kata Ki Adlan Ali, buka tangki mobilnya tuh, dibuka tangki minyaknya, dititiskan beliau minyak kapak setitis, hidup mobil pula. Awak jangankan setitis selusin minyak kapak, dah ada harapan hidup. Kenapa? Dah ada berkeramah, macam mana beramal bulan-bulanan. Kalau istiqamah, ikhlas, yakinlah mulia kita. Yang ketiga, ayyakula iza jara ala lisanihi ma la ya'ni astaghfirullahal azim. Kalau kita tersalah dalam bercakap, lalu bercakap yang tidak ada faidahnya, maka selalulah membaca Astaghfirullahalazim. Kalau kita berkumpul dengan kawan, terlancar cakap kita, ada cakap yang tidak ada berfaedah, maka kita membaca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Orang mengamalkan istighfar itu doa lekas dikabul Allah. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika hendak sangat pergi ke satu kampung. Di kampung itu tidak ada pemilih, tidak ada kawan, tapi kepingin sangat. Lalu hendak menginap di masjid. Oleh orang penjaga masjid tidak boleh nginap di masjid, takut nanti kalau subuh orangnya hilang, mesin mic hilang. Jadi tidak boleh tinggal di masjid, disuruh keluar. Duduklah di tepi pagar, ada orang sekitarnya melihat, lalu dibawa pulang ke rumahnya. Cuman orang rumah itu besok pagi biasalah jual, punya warung kopi, jadi bikin roti malam. Cuman hebatnya orang yang punya rumah itu, kalau sekali ma'adun gambung, ma'adun roti, Astaghfirullahalazim. Menggulung roti, Astaghfirullahalazim. Membakar roti, Astaghfirullahalazim. Menyusun roti, Astaghfirullahalazim. Berdiri, istighfar manjang. Lalu Kiai Ahmad bin Hambal tanya, Pak, sudah lama ya mengamalkan istighfar? Sudah lama, kata beliau, istiqamah dalam mengamalkan. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa yang sempian dapatkan begitu mengamalkan istighfar berkepanjangan? Kata beliau, tidak ada doaku kecuali dikabul oleh Allah. Kecuali satu lagi doa saya yang belum dikabul Allah. Saya berdoa supaya saya jangan meninggal dulu sebelum dipertemukan Allah dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kaget beliau, pantas kata beliau aku diusir orang. Rupanya karena sedut bacaan istighfar tadi. Rupanya kalau kita selalu mengamalkan istighfar, kemuliaan dikirim Allah ke rumah kita. 3. Yang keempat, ayyakula iza arada fi'lan insyaallah. Kalau kita ini menghendaki sesuatu apa saja yang ingin kita lakukan, kalau kita berjanji, jangan lupa mengatakan insya Allah. Jangan kata-kata pasti, karena kita tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu. Jangan pasti aku datang, belum tentu. Tidak ada orang yang dapat menjamin besok masih hidup apa tidak. Apalagi sekarang orang meninggal dunia banyak yang muda-muda. Orang tua jarang meninggal dunia. Kenapa? Yang tua kedapati ada lagi. Cuman almarhumlah guru kita yang agak tua usianya, Kiai Haji Halim Kasim, agak tua tuh, 83 tahun.
Jadi begitu beliau meninggal, saya bilang sama istri saya, nah aku bilang guru-guru kita yang tua meninggal, ini nanti tinggal giliran kita lagi. Aku bilang sama istriku, jaku mungkin aku nih paling 40 tahun lagi hidup. Omai kata orang rumah, lawasnya begitu. Aku pikir iya juga jaku, aku sudah umur 50, kalau 40 tahun berarti 90 tahun. Jaku berapa lah lagi, kata orang rumah paling 20 tahun lagi. Jaku janganlah 20-30 lah, jadi harapan lah katanya 20 lah. Kataku 30 lah. Akhirnya diputuskanlah hasil musyawarah hari itu. Nah, kami suami istri, aku umur masih 30 tahun lagi. Ini sedang mengajukan proposal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan diterima begitu. Hendak kayak panjang umur, tapi kita kada tahu. Makanya kalau berjanji jangan lupa insya Allah. Mulialah kita di sisi Allah. Yang kelima, ayakula izastabala ilaihi fi'lu makruhin. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu pekerjaan yang kita tidak suka, maka kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berusaha dah anak ini jadi orang baik, dibangunkan subuh, bangunlah pindah tempat, cuman dia dimarahin nginap di rumah kawannya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lagi yang keenam, ayyakula iza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap apa saja yang tidak kita sukai musibah, jadi bukan hanya orang meninggal innalillah, kita nih umumnya kalau orang meninggal baru innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya kalau musibah apa saja innalillah. Aku ada orang nelpon aku, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jako kata Ustadz Gaus, siapa yang mati katanya. Jako bukan mati, aku ditelepon orang. Rupanya bininya tuh menelpon aku udah tahu nomor siapa. Jadi aku rat sembahyang, jadi aku balaslah SMS, maaf Jako, tadi tidak sempat mengangkat. Rupanya laki itu baca, siapa nih pakai maaf begitu. Teleponnya suara lelaki, ya suara aku. Curiga rupanya lakinya. Ngapa katanya, Ustadz mau ya sama istri saya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jako kada kayak apa? Orang segagah saya begitu. Jadi katanya istriku nih katanya ingat Ustadz terus. Jako wajarlah pikir hatiku. Resiko orang gagah memang begitu. Tapi karena aku bilangnya innalillah wa inna ilaihi rajiun, putus di situ. Ada lagi malunya ketemu. Kalau aku nanti menyanggah dengan alasan berbagai macam, mungkin nanti emosi. Tapi karena aku pukul dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun, malu dewe. Rupanya cakap beliau ini betul lah sudah. Kalau kita amalkan selamat kita. Amalkan inilah, kalau orang menuduh kita yang macam-macam, innalillah wa inna ilaihi rajiun, jauhkan bala dari musibah. Ini aneh tak? Dewa ini lagi nuduh kita, karena sudah dipotong dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini nunggu orang mati, baru innalillah. Sama alhamdulillah tuh. Aturan imbah makan tuh alhamdulillah. Ini imbah makan kue tadi mana ada alhamdulillah? Yang jilbab habang tuh mana? Alhamdulillah. Boleh tanya sih begitu. Yang coklat gitu sama aja. Aturannya kita nih baca lah alhamdulillah. Kita nih kadang sama aja. Aturannya kita nih kalau habis makan alhamdulillah. Yang kita nih kadang menunggu meriga baru alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengkadang mana lah. Nunggu orang mati baru innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nang terakhir. Yang terakhir amalannya, setiap malam, setiap siang, hari-hari senantiasa kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita selalu mengamalkan la ilaha illallah, harapan kita agar sampai mengantar kepada akhir hayat kita. Kita ini nang mengamalkan la ilaha illallah setiap hari saja, belum dijamin lagi pas meninggal nanti mengatakan la ilaha illallah. Tapi paling tidak ada usaha. Di zaman dulu ada cerita
kiai memelihara burung. Sampai sekarang lah lagi banyak kiai yang melihara burung. Banyak, tapi aku tidak. Karena aku bukan kiai, aku tidak melihara burung. Cuman beda kalau kiai melihara burung, burung dididiknya dengan berzikir. Kampung kami ada juga orang melihara burung, tapi pagi-pagi dia bukan dilatih berzikir, baku raak, burung katutut. Nah, katinga tut, katutut, katanya. Sekali menggulung tapi tut, katutut, katanya. Gulung pulang tapi akhirnya habis tapi kena gulung. Panjang kisahnya, aku malas melanjutkan. Aku dari orang jadi berkisah bukan aku. Memang kada sadar atau ngatik dah, kada bebeju, kada betapihan pang. Tuha orangnya dah, bilang berbau nang tanah dah, masih mengatik burung lagi. Kalau kiai melihara burung disuruh berzikir. Rupanya burung kiai itu bisa berzikir. Siang malam berzikir kiai hendak tulang pengajian. Kata kiai bilang sama santri, tolong jaga akan burungku, nanti sampai waktu makan kasih makan dia. Nah, santri tadi rupanya agak lengah dikit, kurang teliti, habis ngasih makan, lupa mengunci pintunya. Kiai datang pas kucing masuk ke dalam kurungan burung. Lalu diambil kiai kucing tuh. Begitu kiai nerekam kucing, tak dulu kucing nerekam burung. Begitu burung diterekam sekali cuman mati langsung. Menangis kiai, sedih kiai berminggu-minggu, diam saja. Tidak ada lagi, sedih tadi pak, diam. Ada pati berbunyi burung mati tadi. Santri merasa bersalah. Kata santri, inilah gara-gara kita kiai bersedih, beliau menangis, tidak lagi bergairah hidup. Maka itu kata kiai kita rapat musyawarah. Apa keputusan musyawarah? Kita ganti burung kiai yang mati itu. Biar kiai ini terobati. Kalau burung kiai itu bisa berzikir, kita carikan yang lebih dari itu. Kapan perlu carilah burung yang bisa ceramah sekalian. Jadi kalau kiai itu berhalangan, burung dia ceramah lagi. Mana ada saking hendak menggantikan, menggembirakan kiai tadi. Dapatlah burung yang bisa bercakap. Diantar ke kiai, Pak Kiai, kami mewakili para santri ini menggantikan burung sempian yang mati dimakan kucing. Minta maaf, minta rida, minta halal supaya sempian jangan sedih lagi. Kata kiai, siapa yang bilang aku sedih mati burung? Aku bukan sedih mati burung, aku sedih, kata beliau, burungku ini setiap hari berzikir, sekali nak mati ngap katanya. Aku takut, kata beliau, kita ini siang malam berzikir, kalau nanti nak mati ngap katanya juga. Nah ini makanya kita ini selalulah berzikir kepada Allah siang malam. Kalau paling tidak habis sembahyang 10 kalilah berzikir. Pak insyaallah kita jadi mulia di sisi Allah. Asal istiqamah, ikhlas semata-mata karena Allah. Nanti kemuliaan akan Allah berikan dunia akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz. Kita buka termin pertanyaan. Mangga Bu Haji. Masalah istighfar itu Ustaz. Jadi misalnya kalau kita nih duduk-duduk istighfar itu kadang-kadang tidak khusyuk Ustaz. Kalau kita sembahyang dan sampai salam kita dan lain-lain Ustaz. Tapi kalau cuma Ustaz sebentar cuma Ustaz kan layan lagi. Ini gimana Ustaz? Habis sembahyang. Karena kita nih kebanyakan dunia di pikiran kita, jadi tidak khusyuk agak payah. Makanya kalau baca istighfar itu habis sembahyang tuh yang pas. Kata Nabi, Sallu wastaghfiru, sembahyanglah olehmu dan selalulah membaca istighfar. Jadi bersembahyang banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau kami di Pekalongan, di Jawa, daerah pelosok lah, dia sebelum berdoa tuh istighfar, dia istighfarnya tuh lagu sadih, jadi meresap. Nah, aku nih menyuntuhkan suaraku nih kada cukup ukuran. Nah, jadi kan kalau di pun di Tanjung Timur begitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Hanyarnya amin ya Allah. Jadi dalam berdoa itu pun khusyuknya. Orang bercakap dan lagi kalau semuanya amin ya Allah. Hanya kita baca doa. Masih bercakap juga radio buruk namanya. Jangan dihirani lagi. Orang sudah ramai beramin, masih bercakap. Soalnya radio buruk tuh, baterainya ngiok ya. Jadi kita agak belagu bisa resap. Tapi malam-malam yang enak itu katanya sifat bangun malam baru baca sendu-sendu begitu tadi. Kalau kita takut dengan siksa Allah, takut dengan keadilan Allah sampai menangis, kata Nabi, la yalijun nar man bakat min khasyatillah. Tidak akan lagi termasuk ke dalam api neraka orang yang pernah menangis karena takut dengan Allah, minta ampun sampai keluar air mata. Tapi katanya itu nang menangisnya khalis min khasyatillah, yang murni takut dengan Allah. Kalau nyaman nangis, kadang murni takut dengan Allah, tercampur sakit. Ada kisah orang sembahyang di rumah mertua jadi imam, lantai ini bung. Rupanya pas lurusan minantur nih tadi tahiyat akhir, mertua bergerak terjepit pantat minantur tadi, kesakitan dia ya Allah, tertangis. Sebenarnya dalam cerita bukan pantat, ada yang takapit itu lain kalas. Oh begitu, menangis bercampur. Aku ini kemana-mana tak cakap. Jadi malam jadi cepat. Kalau siang agak payah, Bang. Terima kasih.